Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak semuanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu. Baik, Bu. Baik, Ibu. Semoga kalian semua sehat ya hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran kan lebih baiknya kita berdoa dulu supaya pembelajaran hari ini lancar, berkah gitu kan. Yuk kita sama-sama berdoa, Ibu pimpin berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum masuk pembelajaran, kita akan belajar apa hari ini, kita tentang materi apa, terus kan, Ibu cek dulu kehadiran teman-teman yang lain tuh siapa yang nggak hadir, siapa yang aktif nantinya kan gitu. Oke, Ibu absen dulu. Yang pertama, Pramita Revi Widyastuti. Hadir, Bu. Hadir, cantik sekali Mbak Pramita. Selanjutnya ada Mbak Aulia Sahnes Daniar. Hadir, Ibu. Oke, semangat ya Mbak. Terus ada Rosidatul Husna. Mbak Rosi, apa hadir nggak ya? Hadir, Bunia. Oke, Mbak Rosi. Terus ada Mbak Nurhayati. Hadir, Ibu. Ada Wahid Ulil. Halo, Wahid Ulil hadir nggak? Wahid izin sakit, Bu. Oh, izin sakit. Ada suratnya ya Mbak? Enggak, Bu. Selanjutnya Fatimia. Hadir, Ibu. Aduh, cantik banget Mbak Fatimia. Habis itu ada Mbak Rahma. Hadir, Bu. Mbak Rahma juga cantik nih. Mbak Taskia hadir nggak ya? Oh, Mbak Taskia. Mbak Taskia lagi izin, Bu. Lagi izin. Oke, Ada acara keluarga. Oke. Direkap ya absennya ketua kelas, jangan lupa. Ini ada lagi Mbak Rita. Hadir, Bu. Terus ada Mbak Hartanti. Hadir, Bu. Mbak Hartanti cantik banget, glowing mukanya. Duh. Terus ada Mbak Titin. Mbak Titin hadir. Hadir, Ibu. Hadir. Oke. Mbak Rizka. Ada Mbak Rizka Kartika. Ya, hadir. Mbaknya gemoy banget, pipinya tembem. Ini ada Mbak Gandini yang terakhir nih, absen terakhir ada Mbak Gandini. Mbak Gandini hadir nggak ya? Hadir, Bu. Oke, hadir. Berarti ada dua yang nggak hadir, Mas Wahid sama Taskia. Oke, selanjutnya kita akan memasuki pembelajaran pada hari ini. Kita udah berdoa, udah cek kehadiran. Kita akan belajar apa hari ini? Oke, hari ini kita di kelas 4, kita akan belajar IPAS. Apa IPAS? Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial. Nah, di sini kita akan belajar mengenai materi bentuk dan fungsi bagian tubuh manusia. Apa aja sih kita akan belajar tentang bentuk-bentuk dan fungsi bagian tubuh manusia? Itu ada bentuk-bentuk panca indera itu apa, fungsinya apa, terus gangguannya apa, terus mekanismenya gimana. Nanti kita akan pelajarin itu ya. Oke, untuk selanjutnya tujuan pembelajaran kita itu ada kita semua kalian sebagai peserta didik itu dapat menganalisis hubungan antara bentuk dan fungsi bagian tubuh manusia. Oke, sebelumnya bentuk dan fungsi tubuh manusia itu disebut panca indera. Kalian semua tahu nggak panca indera itu apa? Ayo, ada yang tahu nggak panca indera itu apa? Tidak, Ibu. Gimana Mbak Rizka? Tidak tahu. Bisanya menyebutkan. Oke. Panca indera itu kan panca. Panca itu apa? Kayak Pancasila, panca indera, panca itu apa?
Lima. Lima, bener banget, 5. Jadi panca indera itu 5 bagian tubuh yang sangat peka pada manusia, itu yang berfungsi untuk alat mengenal keadaan di luar tubuh. Oke, selanjutnya kalian tahu nggak 5 dari panca indera ini apa aja? Mata. Oke, mata bener Mbak Rizka. Selanjutnya yang kedua hidung. Ya bener, hidung. Mata, hidung, terus ada apa lagi? Telinga. Telinga, bener. Kulit. Kulit, bener kulit. Satu lagi nih apa yang satu? Lidah. Lidah. Oke. Biar kalian semua gampang mengingat, ayo kita nyanyi bareng-bareng nih tentang lagu Panca Indera. Ini Ibu mulai dulu, nanti kalian mencontohkan ya. Lagu Panca Indera tuh gini bunyinya. Aku punya panca indera, semua ada 5. Mata melihat, hidung membau, telinga untuk mendengar, lidah merasa, kulit meraba semua ciptaan Tuhan. Paham semuanya, bisa nyanyi bareng-bareng nggak? Oke, nyanyi bareng-bareng ya. Mic-nya semuanya dibuka. Yuk, kita nyanyi bareng-bareng. Yuk, 1, 2, 3. Aku punya panca indera, semua ada. Ada 5. Mata melihat, Lihat, hidung membau, membau, telinga untuk mendengar, Lidah. lidah kulit meraba semua ciptaan Tuhan. Sekali lagi ya, kita nyanyi bareng-bareng. Kan tadi nggak kompak nih. Sekali lagi. Yuk, nyanyi bareng-bareng. 1, 2, 3. Aku punya panca indera, Semua ada ada 5. mata melihat, hidung telinga untuk mendengar, lidah merasa, kulit meraba semua ciptaan Tuhan. Oke, dari lagu tadi kalian bisa tahu kan apa itu panca indera itu ada 5. Terus mata itu melihat, hidung itu membau, kuping itu mendengar, terus lidah itu merasa. Mata kita bisa ngelihat apa sih dari mata? Nanti kita pelajarin ya. Terus lidah kalau kita ngerasain es krim gitu kan, gimana rasanya? Terus ada kulit itu meraba, merasa. Oke, selanjutnya ada video nih, kita tonton bareng-bareng video tentang panca indera. Mulai dari organ dari mata ini apa aja, penglihatan kan, sampai semuanya 5 panca indera pokoknya. Oke, ini Bu putar. Panca indera. Kita manusia mampu mengenali lingkungan sekitar dengan 5 alat indera yang kita miliki. Ada mata, hidung, mulut, telinga, dan kulit. Karena jumlahnya ada 5, maka dikenal dengan sebutan panca indera. Ada yang tahu masing-masing kegunaannya? Yuk kita bahas satu persatu. Mata berfungsi untuk melihat atau sebagai indera penglihatan. Bagian mata seperti alis, kelopak, dan bulu mata berfungsi melindungi mata dari keringat dan debu. Pada kelopak atas juga terdapat kelenjar air mata yang mencegah mata kering dan iritasi. Sebagian bola mata juga tampak dari luar. Yang berwarna putih adalah lapisan terluar di bola mata yang disebut sklera. Di bagian tengah terdapat lingkaran berwarna yang disebut dengan iris. Bagaimana mata bisa melihat? Mata dapat melihat sebuah benda jika ada cahaya.
Sebagian cahaya yang mengenai permukaan benda akan dipantulkan dan ditangkap oleh mata. Cahaya yang ditangkap akan menembus kornea mata dan diteruskan melalui pupil. Lubang pupil dapat melebar atau mengecil tergantung pada banyaknya cahaya. Jika menerima cahaya terang, pupil akan mengecil. Sebaliknya, jika menerima cahaya redup, pupil akan melebar. Lubang pupil dapat berubah-ubah karena diatur oleh otot pada iris. Setelah melalui pupil, cahaya akan mengenai lensa mata dan dibiaskan. Lensa memiliki daya akomodasi atau kemampuan mencengkung dan memipih. Lensa mata berfungsi mengatur cahaya agar jatuh tepat di retina. Rangsangan cahaya yang jatuh di retina kemudian dikirim ke otak melalui saraf. Otak akan mengolahnya agar mata kita dapat melihat benda. Hidung berfungsi untuk mencium bau atau sebagai indera penciuman. Bau akan masuk melalui lubang hidung, kemudian mengenai ujung-ujung saraf yang terletak di langit-langit rongga hidung. Rangsangan bau akan dikirim ke otak untuk diolah agar hidung kita dapat mencium bau. Lidah berfungsi untuk mengecap rasa atau sebagai indera pengecap. Lidah ada di dalam rongga mulut. Pada permukaan lidah terdapat tonjolan-tonjolan yang disebut papila. Setiap papila memiliki kumpulan kuncup pengecap. Di dalam kuncup pengecap terdapat ujung-ujung saraf yang dapat menerima rangsangan rasa makanan. Rangsangan tersebut kemudian dikirim ke otak. Lidah kita dapat mengenali berbagai rasa seperti manis, pahit, asam, dan asin. Apakah benar lidah memang memiliki pembagian zona rasa seperti ini? Menurut analisis terbaru, pembagian ini tidak tepat karena semua bagian lidah mampu mengenali semua rasa. Bagaimana dengan rasa pedas? Pedas bukan termasuk jenis rasa. Pedas adalah sensasi panas dan terbakar yang timbul karena lidah mengalami iritasi. Telinga berfungsi untuk mendengar bunyi atau sebagai indera pendengaran. Gelombang bunyi ditangkap oleh daun telinga dan masuk ke lubang telinga serta saluran telinga. Gelombang kemudian menyebabkan getaran pada gendang telinga. Getaran kemudian diteruskan ke 3 tulang pendengaran, yaitu tulang martil, landasan, dan sang burdi. Getaran dari tulang pendengaran akan diteruskan ke cairan di dalam koklea. Getaran cairan koklea akan merangsang ujung-ujung saraf pendengaran. Rangsangan ini kemudian dikirim tepat agar telinga dapat mendengar bunyi. Tekanan di dalam dan luar telinga dijaga agar tetap seimbang oleh saluran eustachius. Saluran eustachius biasanya tertutup dan hanya terbuka saat kita menguap, mengunyah, dan menelan makanan. Telinga ternyata bukan hanya berfungsi sebagai alat pendengaran, tetapi juga alat keseimbangan. Bagian yang berperan adalah saluran setengah lingkaran. Kulit berfungsi sebagai indera peraba. Seluruh tubuh kita dilapisi oleh kulit. Kulit dapat mendeteksi adanya rangsangan panas, dingin, tekanan, dan sentuhan. Pada lapisan kulit terdapat ujung-ujung saraf yang akan mengirim rangsangan ke otak. Setelah belajar tentang panca indera, kita pantas bersyukur ya atas anugerah panca indera yang kita punyai. Salah satu cara bersyukur adalah dengan menggunakan panca indera untuk kegiatan yang positif. Misalnya membaca buku dan menyimak pelajaran. Panca indera juga harus dirawat agar tetap berfungsi dengan baik. Contohnya, jangan terlalu lama bermain ponsel dan makan makanan yang kaya vitamin A untuk menjaga kesehatan mata. Atau hindari kebiasaan mendengarkan musik yang terlalu kencang untuk menjaga kesehatan telinga. Saat bermain congklak, alat indera apa saja yang kamu butuhkan? A. Mata dan kulit. B. Mata dan hidung. C. Telinga dan lidah. D. Telinga dan hidung. Nah, dari video yang kita simak tadi, nah ini ada pertanyaan. Saat kalian memain congklak, alat indera apa saja yang kamu butuhkan? Kalau kalian semua tadi menyimak video, pasti tahu sih ini apa yang kalian butuhkan alat indera yang digunakan. Ada yang bisa jawab? Mbak Hartanti, Mbak Nurhayati. Ayo, alat indera apa yang dibutuhkan dalam memain congklak? Izin menjawab, Ibu. Iya, Mbak Mata, Bu. Aulia. Apa? Mata dan kulit. Benar sekali. Beli aplaus dulu, beli tepuk tangan untuk Mbak Aulia.
Coba tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Kalau mau latihan lebih banyak soal panca indera, yuk kunjungi website kejarcita.id atau download aplikasi Kejar Cita di Nah, dari video pembelajaran tadi kita udah tahu, terus apa panca indera itu ada 5, terus mata, bagian-bagian mata itu ada apa aja, alis, terus di dalam mata ada pupil, terus selanjutnya ada hidung, hidung itu untuk apa aja fungsinya, ada lidah, ada telinga, bagian-bagian telinga, terus kulit, kulit untuk meraba. Kenapa tadi pedas bukan termasuk rasa, kan? Kita udah belajar. Selanjutnya nih, kalian bisa nyebutkan nggak contoh penggunaan panca indera di kehidupan sehari-hari? Ada yang bisa menyebutkan mulai dari ini, mata dulu deh. Yang positif ya, jangan yang negatif. Untuk penggunaannya, ada yang bisa menyebutkan fungsi dari mata yang bisa dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari? Mata untuk membaca buku, Ibu. Benar, untuk membaca buku, untuk menonton. Benar sekali Mbak Pramita. Selanjutnya ada hidung. Hidung. Ayo, kegunaannya di kehidupan sehari-hari apa? Hidung untuk menyium bau masakan, Ibu. Benar. Benar sekali, untuk menyium masakan. Jadi kalau ibu kalian masak, duh wanginya enak banget, lapar nih gitu kan. Bener banget untuk mencium bau masakan. Selanjutnya ada telinga. Telinga itu gunanya bukan untuk mendengar omongan-omongan tetangga ya. Yang lain, bisa apa digunainnya? Ada yang bisa jawab? Telinga untuk mendengarkan musik, Bu. Oke, untuk mendengarkan musik. Benar sekali Mbak Rama. Cantik banget sih hari ini Mbak Rama. Oke, selanjutnya ada lidah. Kegunaan lidah apa? Yuk, ada yang bisa jawab lagi? Rasakan rasa makanan, Bu. Bener banget. Masakan rasa makanan. Terus kalau beli es krim itu rasanya dingin-dingin enak. Asin. Kalian ngerasain asem, gula. Itu dari lidah. Selanjutnya ada kulit. Kulit. Ayo di kehidupan sehari-hari kulit bisa digunakan buat apa? Kulit untuk merasakan tekstur benda, Bu. Benar sekali Mbak Rahma. Oke. Dari fungsi panca indera yang kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari, kita dapat belajar kan kalau mata untuk melihat apa sampai ke kulit. Oke, selanjutnya di sini. Selanjutnya di sini ada gangguan yang terdapat pada panca indera. Apa saja sih yang mulai dari mata ya, gangguannya. Sebelum itu ini ada modul bacaan, materi bacaan. Oke, Ibu minta tolong salah satu dari kalian untuk baca materi ini. Ada yang mau baca dulu atau Ibu tunjuk nih? Kalau nggak ada yang mau, Ibu tunjuk nih. Oke, Ibu tunjuk aja ya. Mbak Rita Sugiyarti, tolong dibacakan tentang indera penglihatan. Baik, Ibu. Indera penglihatan. Mata adalah indera penglihatan. Bentuk mata seperti bola sehingga disebut bola mata.
Bola mata terletak di dalam lekuk mata yang dibatasi oleh tulang dahi dan tulang pipi. Jadi, mata terlindung oleh kedua tulang tersebut. Mata bekerja saat menerima cahaya. Tanpa cahaya, mata tidak dapat berfungsi dengan baik. Pantulan cahaya dari suatu benda masuk melalui pupil, kemudian diteruskan ke dalam lensa mata. Oleh lensa mata, cahaya diarahkan sehingga bayangan benda jatuh pada retina. Ujung-ujung saraf di retina menyampaikan bayangan benda itu ke otak. Selanjutnya, otak mengolah bayangan tersebut sehingga kita dapat melihat benda tersebut. Sekian, Ibu. Oke, terima kasih Mbak Rita. Nah, tadi kan udah disebutin Mbak Rita kalau mata terletak pada tulang dahi dan tulang pipi. Jadi mata itu terletak di tulang apa nih di bagian sini? Tulang apa? Kalau di bagian kepala? Di bagian muka, tulang apa yo? Ada yang bisa menyebutkan? Tulang tulang apa? Tengkorak itu. Tengkorak, Ibu. Oke, benar. Selanjutnya ini ada indera pendengaran. Yang mau bacain Mbak Aulia Sahnes? Oleh indera pendengar. Telinga merupakan indera untuk mendengar. Kita dapat mendengarkan bermacam-macam suara, tetapi tidak semua suara dapat kita dengar. Telinga kita hanya mampu mendengarkan suara yang berfrekuensi antara 20 sampai 20.000 getaran per detik atau Hz. Telinga terdiri atas 3 bagian, yaitu telinga bagian luar, bagian tengah, dan bagian dalam. Telinga bagian luar terdiri atas daun telinga, lubang telinga, dan gendang telinga. Telinga bagian tengah terdiri atas tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Dan ketiga tulang itu disebut tulang-tulang pendengaran. Telinga bagian tengah berfungsi menerima suara yang ditangkap oleh telinga bagian luar. Telinga bagian dalam terdiri atas tingkap jorong, bundar, 3 saluran setengah lingkaran, serta rumah sikut atau koklea. Nah, dari telinga ini ada yang menarik. Bentuknya ada kayak siput. Tadi udah disebutkan sama Mbak Aulia kalau bentuk siput ini apa? Koklea, Ibu. Oke, koklea, benar. Selanjutnya ada indera pembau nih, hidung. Indera pembau hidung. Minta tolong untuk Mbak Titin dibacakan, boleh Mbak? Ibu, hidung merupakan indera pembau yang berfungsi untuk mengetahui aroma dari satu benda. Hidung ini terdiri dari 2 bagian, yaitu lubang hidung dan rongga hidung. Rongga hidung terbentuk oleh tulang hidung dan tengkorak. Sebagai benda gas, berbaur menjadi satu dengan gas-gas lain di dalam udara. Saat kita menghirup udara pernapasan, bau tersebut ikut masuk di rongga hidung. Bau akan larut di dalam lendir. Selanjutnya, rangsangan bau akan diterima oleh ujung-ujung saraf pembau serta diteruskan ke pusat penciuman dan saraf pembau. Oleh otak, rangsang tersebut ditanggapi sehingga kita dapat mencium bau yang masuk ke hidung. Oke, terima kasih Mbak Titin. Ini ada indera pengecap. Mbak Pramita, boleh minta dibacain Mbak Pramita untuk indera pengecap? Iya, Ibu. Indera pengecap. Alat indera pengecap kita adalah lidah. Menggunakan lidah, kita dapat membedakan bermacam-macam rasa. Pada permukaan lidah terdapat bintil-bintil. Pada bintil-bintil tersebut terdapat ujung-ujung saraf pengecap yang sangat peka terhadap rangsang rasa makanan atau minuman yang masuk ke dalam mulut. Makanan atau minuman yang telah berupa larutan di dalam mulut akan merangsang ujung-ujung saraf pengecap. Oleh saraf pengecap, rangsangan rasa ini diteruskan ke pusat saraf pengecap di otak. Selanjutnya, otak menanggapi rangsang tersebut sehingga kita dapat merasakan rasa suatu jenis makanan atau minuman. Sudah, Ibu. Oke, terima kasih Mbak Pramita. Nah, ini ada bentuk dari lidah.
kalau lidah itu tidak bertulang ya teman, ya anak-anak. Terus selanjutnya ada indera peraba, ini indera yang terakhir yaitu kulit. Ada yang mau bacain dari materi kita? Mbak Rosi? Oh ya mungkin Mbak Rahma saja ya, minta tolong dibacain. Baik, Bu. Untuk yang kelima yaitu indera peraba tubuh kita diselimuti oleh kulit. Kulit berfungsi untuk melindungi bagian-bagian tubuh sebelah dalam kita dari pengaruh luar. Kulit juga berfungsi untuk mengatur suhu tubuh dan sebagai indera peraba. Rangsang yang dapat diterima kulit berupa sentuhan panas, dingin, tekanan, dan nyeri. Ketika kulit menerima rangsang, rangsang tersebut diterima oleh sel-sel reseptor. Selanjutnya, rangsang akan diteruskan ke otak melalui urat syaraf. Oleh otak, rangsang akan diolah. Akibatnya, kita merasakan adanya suatu rangsang. Otak pun memerintahkan tubuh untuk menanggapi rangsang tersebut. Oke, terima kasih Mbak Rahma. Nah, jadi dari kulit itu, karena kita tahu kalau kulit ini dipegang atau merasakan, itu langsung dirangsang ke otak. Jadi otak merespon dan kita tahu, oh kulit kita ngerasain panas, kulit kita ngerasain dingin gitu. Oke, habis baca materi ajar, selanjutnya selanjutnya ada gangguan-gangguan pada panca indera. Yang pertama dari mata, gangguan dari mata. Nah, ini anak-anak semua harus mencatat ya, karena nanti ini sebagai penilaian akhir dari pembelajaran pada hari ini. Untuk gangguan mata itu apa aja, terus nanti kalian uraikan sendiri ya. Ini yang Bu sebutkan untuk gangguan-gangguannya. Nah, yang pertama ada gangguan pada mata. Gangguan pada mata yang pertama ada rabun jauh. Itu biasanya disebut miopi. Kalau rabun dekat itu biasanya disebut hipermetropi. Jadi diingat-ingat nih kalau rabun jauh itu miopi, kalau rabun dekat itu hipermetropi. Nah, ada juga gangguan mata itu mata tua. Jadi kalau misalnya bapak-bapak itu masa mudanya nggak pakai kacamata, kok tuanya pakai kacamata ya, Bu? Berarti itu mereka ada gangguan mata tua. Mata tua itu biasa disebut sama presbiopi. Ada juga yang buta warna. Nah, Ibu kasih contoh nih. Untuk buta warna itu yang seperti apa, Bu? Untuk buta warna itu seperti ini. Nah, buta warna itu seperti ini. Dia tidak bisa melihat angka yang ada di dalam bintik-bintik bulat-bulatan ini, yang bulat-bulatan warna. Dia hanya bisa melihat kayak ini. Coba teman-teman ada yang bisa melihat nggak? Ini angka berapa yang di dalam warna apa nih? Warna mocha. Ada yang tahu nggak? 74, Ibu. Benar, berarti Mbak Pramita tidak terkena rabun mata, buta warna. Nah, jadi teman-teman yang tidak bisa melihat angka yang di dalam ini, itu dia dinyatakan buta warna. Ini Bu kasih contoh untuk gangguan-gangguannya. Ini selanjutnya ada gangguan trakom. Ini gangguan pada mata. Nanti ini untuk tugas kalian di akhir pertemuan ini, kalian cari gangguan rabun jauh itu gangguan apa, terus rabun dekat itu gangguan apa, sampai ke trakom. Selanjutnya ada gangguan pada hidung. Gangguan pada hidung. Bentar ya.
Nah, ini ada gangguan pada telinga dulu ternyata, telinga dulu. Oke. Gangguan pada telinga. Nah, gangguan telinga itu yang pertama ada tuli. Tuli itu tidak bisa mendengar ya, tapi ada beberapa anak tuli yang bisa mendengar dengan alat bantuan. Terus ada, dicatat ini jangan lupa ada otosclerosis dan selanjutnya ada otitis media. Dicatat ya nanti di akhir pembelajaran kalian cari tuli itu penyebabnya apa, atau otosclerosis itu penyebabnya apa, sama otitis media itu penyebabnya apa, karena dia gangguannya pada telinga itu seperti apa. Oke, mungkin itu gangguan pada mata, pada telinga, mungkin gangguan pada hidung, pada lidah, pada kulit, itu kalian bisa cari sendiri. Satu lagi, Ibu kasih contoh gangguan pada lidah yang sering dialamin. Kita yang kecil juga sering ngalamin, apalagi orang-orang dewasa. Ada yang tahu nggak gangguan pada lidah? Yang warnanya merah. Ayo. Sariawan, Ibu. Bener banget Mbak Pramita, sariawan. Itu termasuk gangguan pada lidah. Oke, jangan lupa ya tugasnya ini dicatat di buku catatan atau buku latihan kalian. Nanti di akhir Ibu tagih untuk tugas pertemuan pada hari ini. Oke, untuk hari ini sebelum Ibu tutup, ini ada soal evaluasi yang harus kalian kerjakan. Ibu banyak banget ya, ini tadi udah disuruh, kok sekarang harus nyuruh soal lagi gitu kan. Ini untuk PR sebagai alat evaluasi untuk minggu depan, karena kalian udah, berarti minggu ini kalian belajar tentang panca indera, besok kalian akan belajar mengenai bagian-bagian dari anggota tubuh manusia. Ini alat evaluasinya, nanti Ibu share ke grup kelas. Ini ada berapa soal ya? Ada 10 soal. Jangan lupa dikerjakan, dikumpulkan minggu depan pas pembelajaran IPAS. Oke, anak-anak semuanya. Ingat apa aja tadi tugasnya? Mbak Pramita ingat tadi apa aja tugasnya? Mengerjakan soal evaluasi ini, Bu. Oke, sama mencari gangguan yang terdapat pada 5 panca Indra. Oke. Mungkin dari penjelasan yang Ibu kasih, ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Ibu, sudah jelas. Sudah jelas. Oke, Mbak Aulia, sudah jelas. Baik, mungkin sampai sini aja pembelajaran IPAS pada hari ini, karena tadi dibuka dengan doa dan sekarang ditutup juga dengan doa. Baik, Ibu pimpin doa pada hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak, tetap semangat, jangan lupa soalnya dikerjain, evaluasinya dikerjain. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya, semoga kalian senantiasa sehat selalu. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu.